Pengen telepon kepala BGN Dadan, gemes aku. Halo Pak Dadan. Siap. Aduh, gimana nih Pak kabarnya? Anda tuh semakin merajalela sekarang. Punya program yang nggak masuk akal. Ya. Kemarin Anda sudah membohongi rakyat dan presiden dengan mengatakan menu MBG tiap hari motong ribuan sapi. Tapi ternyata semua itu nggak ada. Iya, betul. Saya pikir-pikir laporan Anda itu kebanyakan fiktif, Pak. Terus sekarang malah kabarnya Anda punya program yang nggak masuk akal juga. Beli kaos kaki, terus sikat gigi, semir sepatu, memakai anggaran negara yang besar, miliaran bahkan triliunan. Siap. Aduh Pak, negara ini bukan milik Anda dan kelompok Anda Pak. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan aji mumpung Pak, mumpung berkuasa terus seenaknya sendiri, membohongi rakyat. Kasihan rakyat lagi pada susah Pak. Iya, betul. Saya aja biar botak Pak, tapi masih punya pikiran jernih, pikiran yang sehat dan normal. Iya, betul. Jangan-jangan besok Anda anggarkan juga beli wig pakai uang negara. Aduh, thanksin Pak, malu Pak, malu. Siap. Kalau seperti itu, otak kita mau taruh gimana Pak? Muka kita mau taruh gimana Pak? Siap. Saya aja Pak, biar botak. Orang biasa nggak punya jabatan. Saya beli wig itu Pak, pakai uang sendiri Pak, bukan uang negara. Nih. Iya, betul. Malu Pak. Kalau dikit-dikit pakai uang negara, aji mumpung. Siap. Terus jangan-jangan juga besok Bapak anggarkan beli celana dalam pakai uang negara. Nih saya aja beli sendiri Pak, biarpun celana dalam saya udah butut, rombeng, tapi beli sendiri Pak. Nggak malu-maluin Pak. Ya. Saya tuh sebenarnya udah males Pak ngomong sama Anda Pak. Dah, saya tutup aja. Ya, baik, makasih. Akhirnya BGN buka suara soal penggunaan 113 miliar untuk bayar IO. Kepala BGN Dadan Hindayana membela penggunaan anggaran 113 miliar untuk jasa event organizer dengan alasan BGN masih dalam tahap awal pembentukan dan belum punya kapasitas internal yang memadai. Menurut Dadan, IO dibutuhkan untuk mengelola acara berskala besar, kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga bimbingan teknis penjamah makanan secara profesional dan terstandar. Keterlibatan pihak ketiga juga diklaim memudahkan administrasi, audit, dan akuntabilitas anggaran. Dadan menegaskan seluruh pengeluaran telah sesuai peraturan dan terbuka untuk diawasi, serta menyebut penggunaan IO sebagai solusi sementara sambil BGN membangun kapasitas internalnya. Well, semahal-mahalnya IO, kayaknya nggak ada deh yang biayanya ratusan miliar kayak gitu. Gimana menurutmu soal ini? Pak Maman berarti pure anggaran dari UMKM ya gitu? Enggak, ini pos anggarannya semua di Pokoknya ada. Di Kementerian. Pokoknya ada. Di Kementerian. Mulai sekarang kayaknya kalau gue bikin konten nggak perlu riset deh. Gue usah ngapain. Capek. Mending gue ngebacot aja. Terus habis itu kalau ada yang nanya, mana referensinya? Mana datanya? Ya pokoknya ada. Terus tadi lain kali kalau wartawan tanya anggarannya itu dari mana, dijawab jangan pokoknya ada. Lah anggarannya itu kan duit rakyat juga, pajak rakyat juga perlu tahu dari mana anggaran itu. Jangan tiba-tiba pokoknya ada. Emang duitnya dari itu pesugihan sate gagak. Ditanya anggaran pesta rakyat, seskap tadi, pokoknya ada. Itu duit siapa Pak? Harus transparan dong. Mas Boy, aduh. Mas Boy, aduh. Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat, oke?
ada pengamat ras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Itu datanya dari mana, Pak? Apakah itu dari survei atau dari mana? Bapak bisa menyampaikan transparansi dan akuntabilitas. Kalau tidak bisa, ini tuh namanya double standard. Ini digunakan sebagai senjata untuk membungkam kritik, tetapi di saat yang bersamaan mengabaikan akurasi saat melakukan glorifikasi. Ini namanya menjadi blunder lagi komunikasi publik. Paradoks komunikasi politik ketika Pak Teddy mengkritik akurasi data yang disampaikan oleh para pengamat, dan saya yakin para pengamat di lapangan juga melakukan banyak riset, menemukan ada banyak temuan-temuan dan bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis, tapi di saat yang bersamaan Pak Teddy juga menyampaikan data yang validitasnya secara metodologis itu dipertanyakan. Dan terkait dengan inflasi pengamat, tolong Pak Teddy buka mata, pikiran, dan lihat realitas di lapangan. Kita juga sedang menghadapi inflasi etika, moralitas, keadaban, empati. Bahkan hal ini tuh terjadi pada saat pencalonan Presiden Wakil Presiden 2024. Jadi tolong Pak Teddy, jangan asal bicara, Bapak adalah representasi Pak Presiden. Jangan juga alergi terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat sipil, oleh pengamat. Jadilah seskab yang bijak dalam penyampaian komunikasi di ruang publik. Gimana menurut pendapat teman-teman? Teddy, Anda itu kayak botai ya? Botai. Padahal kalau Anda ngaca, yang berlumuran tai adalah Anda sendiri. Gak ada yang berusaha terlihat menjadi pengamat lebih dari Anda barusan. Ya, Anda itu, you are exactly what are you talking about. Gini, ini kan era free speech. Semua orang boleh ngomong apapun yang dia mau, oke? Selama tidak melanggar hukum. Bedanya adalah Anda tidak berkompeten, tapi jadi pejabat, Teddy. Anda dibayar oleh uang kami, oke? Itu bedanya. Gua sih nggak dapat apa-apa. Dan Anda duduk di situ, itu melanggar konstitusi, Teddy. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil, lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana. Ini apa-apaan? Sudah jelas-jelas timbul kebodohan, tidak ditemukan siapa penyebab munculnya bambu di tengah laut. Tiba-tiba ada bambu jenis baru itu, bisa tumbuh sendiri. Lalu dianggap selesai ketika dicabut, padahal problematika utama tidak pernah ditemukan. Rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika, sampai ke gurun pasir paling jauh. Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya, sementara di dalamnya banyak masalah. Bang Ade harus tahu, sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Saya ingin menyampaikan, tidak banyak yang tahu, tetapi merasa tahu. Misalnya, sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Pernah. Dari daftar, langsung putusan. Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Why? Nggak sadar ya? Bingung kok bisa ya? Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Anda. Cermin banyak loh di mana-mana. Muhasabah diri Anda, Mas Teddy. Mas, Jeng, whatever. I'm done with this shit. Pokoknya ada. Gimana? Ajudan saya ganteng atau tidak?